Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu mengenai Old Kingdom, mengenai kerajaan di daerah Mesir. Nah, kerajaan ini anak-anak itu punya pola yang cukup berbeda dengan Mesopotamia, karena di Mesopotamia itu kita mengenal ya banyak sekali city states dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini polanya itu lebih ke arah kerajaan yang sentral. Jadi suatu daerah yang sangat luas yang punya berbagai macam provinsi tapi dikuasai oleh hampir sepanjang sejarahnya Mesir dikuasai oleh satu atau dua raja begitu. Nah, di presentasi sekarang kita akan menjelaskan dulu babak pertama dari sejarah Mesir yaitu mengenai Old Kingdom. Ya, setelah itu kita punya dua babak lagi untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini sedikit tentang timeline sejarahnya masa Ancient Egypt. Ya, kita lihat sebuah masa yang terbentang hampir kira-kira 2000 tahunan. Ya, dia terdiri dari berbagai babak, tapi kita sekarang fokus pada warna yang ungu dulu, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Nah, nanti kita akan melihat di setiap masanya ini pun juga banyak pengaruh yang datang dari luar daerah Mesir yang membantu terbentuknya budaya dan sejarah di daerah Ancient Egypt, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Old Kingdom, kita perlu dulu membahas mengenai latar belakang bagaimana terjadinya atau terbentuknya kerajaan besar pertama di Ancient Egypt, ya. Ternyata anak-anak, sebelum adanya Ancient Egypt yang kita kenal sebagai Old Kingdom, dulunya kerajaan-kerajaan di Mesir itu terbelah menjadi dua kerajaan besar, yaitu Upper Egypt di daerah utara dari Sungai Nil dan Lower Egypt di area selatan dari Sungai Nil, gitu ya. Nah, penyatuan dari dua area inilah yang menggambarkan atau yang memberikan uh, latar belakang sejarah terjadinya Ancient Egypt yang kita kenal sekarang. Penyatuan ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita bahas, gitu ya. Oke, Ancient Egypt, ya, ada Upper dan Lower Egypt. Upper Egypt ternyata ada di daerah selatan, ya. Mohon maaf, saya perlu lihat dulu. Di daerah selatan dari Sungai Nil, ya. Dan justru daerah Lower Egyptnya itu ada di daerah utara dari Sungai Nil, ya. Dekat dengan the Nile Delta. Nile Delta itu adalah daerah yang kamu lihat daerah pojok kanan atas itu, tulisan kecil Nile Delta, ya. Kebanyakan anak-anak pusat kekuasaan ekonomi dan budaya itu justru banyaknya di Lower Egypt. Kenapa? Ada banyak teorinya, tapi hampir di semua kebudayaan itu daerah yang merupakan hulu dari sungai besar itu lebih banyak kontak dengan orang dari luar daerahnya. Ya, kamu lihat kalau di daerah utara dari Egypt itu dekat dengan Laut Mediterania sehingga banyak perdagangan, banyak kontak budaya dengan orang dari luar Mesir. Mungkin itulah yang kemudian mendorong terjadinya perubahan ekonomi sosial budaya yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang di Upper Egypt. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengecilkan peran Upper Egypt di cerita mengenai penyatuan ini. Kita akan bahas nanti. Gitu ya. Nah, ini gambar dari ya raja-raja di era sebelum penyatuan di Ancient Egypt ini punya dua style yang sangat berbeda. Digambarkan dalam gambar ini dua style dalam menggunakan uh, topinya. Apa sih topi raja itu istilahnya? Crown ya, crownnya itu ya. Mahkota gitu ya. Nah, mahkotanya raja-raja di Upper Egypt, yaitu berarti di selatan Sungai Nil, jangan lupa. Itu merupakan bentuknya seperti ini, seperti bowling gitu ya, bowling pin yang dipotong setengah. Nah, tapi raja-raja yang di Lower Egypt itu punya style yang beda lagi, ya. Bentuknya sangat unik, bahkan seperti ada ularnya gitu ya. Mereka mereka berdua dua mahkotanya punya ularnya masing-masing, tapi gayanya yang Lower Egypt ini lebih boxy, warnanya juga cenderung merah ya, merah-merah tanah seperti itu, with a tall spike at the back. Tapi kamu lihat,
simbolisasi dari kedua mahkota ini akan sangat penting untuk dibahas dalam masa penyatuan. Kita akan lihat nanti ya. Oke, ini beberapa contoh style kerajaan, ya. Orang kerajaan menggunakan topi, perhiasan dan sebagainya. Oke, bisa dilihat dulu. Nanti kamu bisa di pause. Silahkan kamu baca-baca sendiri. Kemudian ini juga sama seperti tadi, beberapa ornamen kepala dari orang-orang di kerajaan di masa Old Kingdom. Ya kamu bisa lihat, bisa kamu catat sendiri nanti, silahkan di pause. Nah, apa yang menyebabkan Upper Egypt dan Lower Egypt itu menjadi satu? Kita punya satu saja sumber mengenai cerita dari penyatuan dua area ini. Ya. Kita dapatkan dari seorang bernama Manetho. Manetho itu seorang sejarawan di masa Ptolemaic Kingdom. Jadi itu kira-kira 2000 something tahun setelah penyatuannya terjadi. Ya. Ini satu-satunya sumber yang mencatatkan bagaimana kisahnya Lower Egypt itu bisa bersatu dengan Upper Egypt. Nah, tokoh yang perlu kamu catatkan di cerita ini adalah seorang raja yang bernama Narmer. Ya, Narmer is the earliest recorded king of the first dynasty. Dia adalah raja yang berhasil menyatukan daerah Upper Egypt dan Lower Egypt. Ya, ini gambarnya sebuah kisah yang digambarkan melalui simbolisasi mengenai penyatuan antara Upper Egypt dan Lower Egypt. Ya, bisa kamu cek sendiri, silahkan di pause. Nah, kita bahas dulu siapakah si Narmer ini ya. Ada dua nama untuk menyebutkan Narmer. Kamu bisa menyebut dia sebagai Menes atau Narmer ya. Tapi sebenarnya Menes itu ini ada perubahan opini ya. Dulu para sejarawan tuh mengira nama raja ini adalah Menes. Ya. Tapi kalau sekarang kita mengenal raja ini sebagai Narmer. Tapi nama Menes ini tidak hilang. Ya, ternyata setelah diteliti oleh para sejarawan, Menes ini punya arti sebagai he who endures, dia yang bertahan, dia yang berhasil gitu ya. Mungkin gelar Menes ini itu nempel dengan nama Narmer, sehingga para sejarawan dulu di masa klasikal itu mereka mengira namanya itu Menes, tapi sebenarnya raja ini bernama Narmer, tapi gelarnya itu Menes, yang berarti he who endures, dia yang bertahan. Bertahan dalam konteks apa teacher? Ya mungkin bertahannya dia berhasil di dalam berbagai macam konflik, berbagai macam masalah, dia tetap bisa berhasil menyatukan antara Upper Egypt dan Lower Egypt. Ya mungkin itu arti dari kata menes itu ya. Oke, mace head itu maksudnya ini tadi, ini gambar ini tuh mace head itu maksudnya semacam ornamen gitu ya yang menggambarkan kisah penyatuan Upper Egypt dan Lower Egypt. Oke, nah di sini anak-anak kita lihat ya bahwa dua style yang tadi saya ceritakan ya, Upper Egypt dengan gayanya yang seperti bowling pin gitu ya. Kemudian Lower Egypt yang namanya namanya itu ada masing-masing istilahnya di eranya. Upper Crown menggunakan style yang bernama headjet. Lower Crown itu menggunakan style namanya dashret. Nah, raja pertama Sinarbar ini anak-anak dia menggunakan dua style ini dalam satu mahkota yang sama. Ya, dikatakan sebagai double crown. Ya, atau dalam bahasa Egyptian dikenal sebagai Shen, gitu ya. PSCHNT ini. Nah, simbolisasi dari mahkota ini itu cukup jelas ya bahwa dengan dua style yang digabungkan menjadi satu itu juga menunjukkan bahwa Narmer itu sudah punya kekuasaan di dua area ini, baik Upper Egypt maupun Lower Egypt ya. Disimbolisasikan dengan gayanya Narmer ini menyatukan dua style dari mahkota ini. Ini sangat penting ya. Nah, from this point onward di masa Middle Kingdom ya, dari titik ini, dari titiknya Narmer, semua pharaoh, semua raja, istilah pharaoh itu maksudnya raja. Pharaoh itu akan menggunakan style yang Shen ini. Tidak lagi menggunakan dua style yang berbeda-beda. Tidak ada lagi gaya upper crown, lower crown sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Oke. Sekarang kamu lihat sendiri arti dari white crown, red crown, dan double crown. Oke. Ya. Oke. Akhirnya setelah penyatuan antara Upper Egypt dan Lower Egypt berhasil, kita mengenal kerajaan Ancient Egypt, kerajaan Mesir yang menyatu.
Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Lower Nile Valley dengan capital city-nya, kota utamanya, ibu kotanya ada di daerah namanya Memphis. Ya. Nah, raja yang menjadi penguasa di era ancient Egypt ini, terutama di era Old Kingdom, itu menjadi figur yang hampir sama seperti dewa. Ya, dia itu dewa yang hidup, sehingga kekuasaannya itu absolut. Ya, kalau di Mesopotamia, terutama di era Sumeria awal-awal gitu ya, ada sistem lugal yang dipilih oleh para tetua, the elders ya. Tapi kalau di era ini, Pharaoh itu punya absolute power, lebih absolut lagi dibandingkan raja-raja di daerah Mesopotamia ya. Dan bagaimana para pharaoh ini atau raja ini menunjukkan kekuasaannya? Ya, mereka tuh membuat sebuah kepercayaan bahwa para pharaoh ini punya andil besar atau mungkin dia yang menentukan terjadinya banjir di daerah Sungai Nil ya. Tolong kamu ingat pentingnya banjir di kebudayaan Mesopotamia. Sama seperti pentingnya banjir di kebudayaan Old Kingdom di Ancient Egypt. Bahwa banjir itu nggak hanya menghancurkan, tapi mereka mendatangkan apa? Mendatangkan kesuburan, mendatangkan sebuah janji hasil panen yang sangat baik. Sehingga kalau Pharaoh diyakini punya kekuasaan terhadap banjir, apalagi aliran sungai, arusnya sungai, pasti dia akan mendatangkan banyak karisma ya. Dia akan sangat berkarisma, sangat ditakuti karena kalau misalnya Pharaoh-nya itu tidak senang dengan rakyatnya, bisa saja rakyatnya berpikir bahwa oh setelah ini nggak akan ada banjir lagi, kita membuat our Pharaoh marah, si dewa ini marah, dewa yang hidup ini marah, sehingga otomatis sekarang gagal panen, kita akan mengalami kekeringan. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, para Pharaoh di era Old Kingdom itu mempunyai kekuasaan yang cukup, bukan cukup ya, bahkan sangat absolut di eranya. Oke, ini adalah struktur sosial dari masa Old Kingdom di Ancient Egypt gitu ya. Seperti biasa, hampir semua jabatan sosial itu dibedakan berdasarkan pekerjaannya, ya dengan para penguasa di lapisan atas, pharaoh dan para uh, uh, wakilnya, para pekerja istana, kemudian diikuti oleh tentara, ya, pharaoh, kemudian vizier, vizier kita akan bahas nanti, vizier, semua pegawai-pegawai negara di lapisan kedua, lapisan ketiga ada scribes, masih ingat ya, scribes itu juru tulis. Di lapisan keempat ada artisans, para pembuat, para artistik, ya, orang yang menciptakan barang-barang kesenian, ya patung, guci dan lain sebagainya. Di lapisan kelima kita lihat ada masyarakat biasa, para petani utamanya dan para pekerja di lapangan. Dan level terakhir ada servants, ya, para pembantu dan para budak. Ya. Nah, di era ini anak-anak budak itu masih ada, tapi perannya dalam masyarakat itu tidak terlalu besar. Ya. Bahkan para sejarawan setuju bahwa dalam rangka membangun piramida-piramida yang besar itu yang kita akan kita bahas nanti, hampir tidak ada piramida yang dibangun oleh budak. Ya, jadi kebanyakan piramida itu dibangun oleh orang-orang bebas yang volunteering untuk bekerja membangun piramida untuk menyenangkan rajanya, tidak menggunakan budak. Oke, ini istilahnya Pharaoh ya, penguasa di era Old Kingdom ya, the supreme leader, penguasa utama yang menguasai tidak hanya government atau kerajaan administrasinya tapi juga agama. Dan diwakili oleh vizier. Vizier itu sama seperti Perdana Menteri. Jadi dia itu punya jabatan yang menjadi bawahan pertama dari Pharaoh. Tugasnya adalah untuk menerima semua masukan dari pegawai-pegawai di bawahnya, di bawah viziernya, entah scribes, entah pegawai kerajaan yang lain, yang kemudian baru akan disampaikan ke rajanya. Jadi setelah dia memilah berbagai macam informasi dari berbagai macam orang, dia akan membuat sebuah keputusan baru dikasih ke pharaoh-nya. Nah, vizier yang pertama yang terkenal di Al Kingdom bernama Imhotep.
Dia aslinya awalnya bukan vizier. Dia awalnya adalah seorang tabib, juru kayak dokter gitu ya, physician, ya, yang bekerja untuk Pharaoh. Kemudian dia diangkat menjadi vizier, gitu ya. Nah, vizier itu ada tiga pekerjaan utamanya adalah act by the law, bertindak sesuai hukum. Yang kedua, membuat keputusan yang adil, judge fairly. Dan yang ketiga, ini penting, tidak terlalu berambisi. Itu penting, karena kalau misalnya vizier terlalu berambisi, pasti akan bersaing dengan pharaoh-nya. Jadi itu yang harus sangat dihindari. Vizier itu harus manut, harus patuh ke pharaoh-nya, tetapi tetap bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku di eranya. Oke, ya. Di level yang ketiga, kita tadi kan lihat ya, setelah ada government officials dan vizier, kita lihat ada juru tulis, ya. Kemampuan menulis di era ancient Egypt itu memang kemampuan yang sulit didapatkan, ya, sama seperti Mesopotamia. Tidak semua orang bisa menulis atau membaca, sehingga pekerjaannya scribes ini penting untuk apa saja? Untuk mencatatkan finances, ya, perdagangan, keuangan. Yang kedua yang pasti adalah mencatatkan pajak, ya, dimanapun sejarah itu pasti ada kaitannya dengan ekonomi dan terutama bagaimana rakyat itu harus membayar pajak dan pajak digunakan. Dan yang terakhir adalah ini yang menarik, ini yang baru muncul di era Old Kingdom, yaitu kebiasaan untuk melakukan sensus atau pendataan penduduk. Ya, meskipun sensusnya ini sangat-sangat sederhana, mungkin hanya menanyakan nama dan tempat tinggal, tapi ini adalah satu cara apa ya? Kejadian pertama di mana manusia itu berusaha mencatatkan jumlah manusia yang sangat banyak itu untuk kepentingan sebuah kerajaan. Ini menarik karena sampai sekarang pun kita juga menggunakan sensus meskipun sensus penduduknya di Indonesia itu sudah jauh lebih rumit. Tapi ternyata di era Old Kingdom ya, 2000 tahun sebelum Masehi pun sudah ada sebuah proyek yang kurang lebih sama seperti sensus gitu ya. Oke. Nah, mengenai piramida akan kita bahas di video berikutnya. Oke, bye.